Tanah yang di sana sudah ratusan tahun mereka tinggal, tunggui dan sebagainya. Tiba-tiba perusahaan turun pada saat ini mau mengeksploitasi, mengambil tambang dengan konsep bahwa hanya mengganti tanah orang satu kepala di sana 2 hektar hanya diganti 5 juta rupiah. Pihak investor dalam hal ini harus profesional, Pak. Apalagi terkait dengan hak atas tanah masyarakat. Dengan banyaknya permasalahan ini, Pak, saya jelaskan bahwa mereka mengandalkan hukum. Kami akan kawal, kami akan dampingi Bapak Ibu sekalian pada saat berbicara hak tadi. Karena pada saat hak tidak diberikan itu namanya penjoliman. Saya adalah orang Sukan asli, jadi melihat permasalahan ini saya masalah tergerak. Kalau bahasa saya itu ada penzoliman perusahaan terhadap masyarakat. Terjadinya permasalahan itu sebenarnya masyarakat bukan tidak setuju terhadap adanya pengelolaan tambang di Sukan Tengah. Yang masyarakat protes adalah tidak setuju adalah tidak sesuai, ada ketidakadilan antara hak masyarakat yang diambil oleh perusahaan dengan uang yang diberikan. Kita belum bicara masalah aturan ya, kita nanti saya coba membagi dua. Pertama kita bicara kewajaran aja dulu, bicara kewajaran dan hati nurani. Masyarakat di Sukan itu sudah ratusan tahun. Yang ini semua kami di sini adalah cucu-cucu bahkan buyut-buyutnya. Tanah yang di sana sudah ratusan tahun mereka tinggal, tunggui dan sebagainya. Tiba-tiba perusahaan turun pada saat ini mau mengeksploitasi, mengambil tambang masyarakat yang ada di situ. Artinya kan pengusaha cuma mengambil keuntungan tuh. Dengan konsep bahwa hanya mengganti tanah orang satu kepala di sana 2 hektar hanya diganti 5 juta rupiah. Ini kita bicara hati nurani ya, wajar enggak 5 juta? Saya terus terang Pak tersinggung. Saya orang Sukan, saya tersinggung. Orang Sukan enggak segitu-gitunya, uang 5 juta itu mereka enggak apa-apanya uang 5 juta. Tanah 2 hektar itu mereka tanami ubi aja itu puluhan juta hasilnya satu kali panen. Perusahaan mau ngambil batu baranya yang notabene nya mana orang ahli tambang, kalau ada berapa hasilnya dari 2 hektar itu, cuma mau diganti masyarakat 5 juta rupiah. Sekali lagi kita bicara masalah kewajaran dan hati nurani sini. Wajar enggak masalahnya? Dengan konsep nanti mungkin dibahas oleh teman-teman bahwa ini HPL dan sebagainya. Perusahaan mengatakan ada pembodohan di sini, mengatakan bahwa kalau HPL itu syukur-syukur kamu kasih, harusnya enggak dikasih apa-apa juga enggak apa-apa dengan HPL. Itulah namanya pembodohan yang saya katakan. Saya orang di Senaker Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saya juga banyak diskusi sama orang transmigrasi. Tidak ada istilah baru HPL itu, tidak ada untuk hak diberi apa-apa. Bahkan bahwa coba kita lihat bahwa dengan ditambang oleh perusahaan itu mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan itu masyarakat kehilangan tempatnya mencari duit.
dengan ditambang perusahaan, bahwa masyarakat akan kehilangan tempatnya mencari usaha, tempatnya hidup. Hanya dikasih 5 juta rupiah, wajar nggak di situ? Dengan kata-kata itu tali asih. Saya sampaikan kepada anggota DPR yang terhormat dan pemerintah yang terkait supaya keberpihakan ini ada kepada masyarakat. Jadi wajar kalau masyarakat sekarang menuntut ganti rugi, bukan tali asih. Karena dengan ditambang oleh perusahaan, maka mereka puluhan tahun nanti kehilangan tempatnya mencari usaha. Cukup nggak uang 5 juta untuk itu? Sekali lagi saya bilang, makanya lebih bagus mereka tanami ubi aja kalau cuma 5 juta. Itu baru bicara kewajaran. Bicara masalah hukum, aturan, mereka masih jauh lagi. Anggaplah itu betul HPL yang mereka mau kelola. Itu harus minta rekomendasi dari Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi peruntukannya adalah untuk transmigrasi, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau itu turun tambang tidak untuk kesejahteraan masyarakat, mereka tidak akan kasih rekomendasi. Oke, misalnya Kementerian Transmigrasi mengeluarkan rekomendasi, itu hanya sebagai dasar untuk mereka melanjutkan lagi izin ke BPN. Mungkin ini ada BPN, mungkin tidak salah ya, untuk mengurus lagi namanya hak guna pakai. Jadi masih jauh dari hak kewajaran, tidak wajar, dari aturan juga tidak. Ujuk-ujuk perusahaan sudah menurunkan alat di sana. Mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan rasa kekecewaan kami, Pak, bersama dengan masyarakat yang seharusnya di kesempatan yang baik ini, di gedung yang mulia ini, yang terhormat ini, seyogyanya instansi yang terkait hadir, terkhusus pihak perusahaan sendiri. Sini juga dari kecamatan tidak hadir. Kami sangat-sangat kecewa. Tambang ini adalah bisnis orang banyak. Di situ kita melibatkan semua pihak, dan seharusnya pihak investor dalam hal ini harus profesional, Pak. Apalagi terkait dengan hak atas tanah masyarakat. Seharusnya ganti rugi lahan ini tidak perlu diheringkan, karena ini memang kewajiban. Ironis, mungkin sektor-sektor lain bisa, ketenaga kerjaan lokal, kemudian pemberdayaan, itu sering dilanggar. Ini pembebasan lahan loh. Dan tuntutan kami ini wajar, tidak muluk-muluk. Kami menuntut nilai harga tanah kami seharga 3.500 per meter, dan itu adalah standar NJOP Kampung Sukan Tengah. Perusahaan membayar tali asih. Jadi kemudian kawasan HPL yang diinformasikan terkait dengan SK Kementerian Transmigrasi nomor 113 tahun 1999 itu adalah penunjukan yang kurun waktunya 20 tahun yang lalu. Dilihat dari kondisi lahan sekarang, itu sudah tidak mungkin lagi program tersebut dilanjutkan, karena kondisi lahan sudah dikuasai oleh masyarakat, termasuk kami yang hadir pada hari ini. Ada kebun sawit, ada kebun sahang, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, kemudian kenapa saya sampaikan bahwa perusahaan dalam hal ini tidak profesional? Ada ndak legal formalnya bahwa di lahan HPL Transmigrasi itu penggantian nilai tanah ganti rugi masyarakat itu diberikan kompensasi yang nilainya ditentukan oleh investor. Setahu kita itu adalah kesepakatan antara masyarakat dengan si penambang, itu yang betul. Nah, hati-hati, jangan sampai artinya kita tidak mau dalam hal ini ada pihak-pihak atau oknum
yang mencoba mencari keuntungan yang besar dan mengorbankan masyarakat. Ini bisa pidana loh. Hati-hati di sini. Sayang hari ini perusahaan tidak hadir. Kesempatan yang baik seperti ini, khusus kepada kecamatan juga, harusnya dia hadir. Sebelum-sebelumnya mediasi yang lain dihadiri. Ini undangan wakil rakyat loh, harus dihormati. Kita jauh-jauh dari kampung datang, orang susah Pak semua. Dan agenda yang kedua hearing, belum tentu kita bisa ada waktu. Artinya di awal kita sudah menilai tolak ukur penilaian kita terhadap perusahaan ini, sejauh mana kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selalu berbicara hukum. Masyarakat kecil tidak masuk Pak ketika kita berbicara masalah hukum. Nah ini tanda-tanda bahwa perusahaan ini tidak ada niat baik untuk masyarakat kami. Kewajiban lo ini, belum lagi CSR-nya, pemberdayaan masyarakat. Nah jujur yang perlu kami sampaikan bahwa kami ada kurang lebih 100 orang Pak pimpinan, 100 orang kelompok masyarakat, dan itu adalah penduduk pribumi asli Kampung Sukan, yang jumlah bidangnya sekitar 194 bidang, hektarnya sekitar 190 hektar. 123 bidang, jumlah hektarnya itu sekitar 190 hektar. Dan status lahan kami ini adalah KBNK Pak. KBNK yang adalah merupakan lahan ulayat Kampung Sukan Tengah dari sejak nenek moyang kita, kemudian turun temurun sampai ke turunan kita sekarang, tetap kita jaga dan kita kelola. Harga 5 juta yang diberikan ke masyarakat itu harga racun rumput 50 liter itu Pak. Ironis sekali, biaya operasional, merintis, administrasi itu tidak cukup. Jadi perusahaan ini nakal memang. Padahal hari ini saya mau nanya, sampai kemana legal formalnya? Adakah izin land clearing, IPK, unit sudah diturunkan? Terus terang kami tahan Pak, kami stop dan kami usir. Nah alhamdulillah kami bisa bertahan sehingganya tidak terjadi anarkis. Nah artinya perusahaan ini Pak mengambil kesempatan menjadikan alasan kawasan HPL Kementerian Transmigrasi untuk menekan nilai harga tanah masyarakat. Intinya seperti itu. Makanya saya bilang jangan sampai ada oknum atau pihak-pihak lain yang mencoba mengintimidasi, kemudian kebohongan terhadap masyarakat. Makanya ini bahaya. Kalau masyarakat menuntut, ada yang dipenjara Pak. Saya kira Pak Dewan lebih mengetahui. Nah, seperti itu masalah yang timbul Pak di kampung. Sementara perusahaan enak tidur nyenyak, kita disukkan bagaimana menciptakan kondusifnya suasana. Riskan Pak, rawan terjadinya konflik sosial, baik terhadap saudara kita sendiri yang sudah menerima tali asih. Dia mendengar informasi kalau dibayar yang kelompok kecil 100 orang, kami lagi menggugat. Dan ini berawal dari otak perusahaan sendiri. Nah terus informasi yang kami dapat bahwa uang yang sudah didistribusikan ke masyarakat yang sudah menerima tali asih itu dijadikan dasar Pak. Dijadikan dasar untuk pengurusan ke Kementerian Transmigrasi.
Nah, sejauh ini kami mendapat foto selembar surat yang ditandatangani oleh masyarakat yang menerima tali asi, Pak, sebesar 5 juta itu. Di situ yang bersangkutan, pihak yang menerima uang menyatakan bahwa saya si A memiliki luas lahan sekitar 2 hektar, kemudian ada yang 1,5 hektar dengan nomor surat garap sekian-sekian, menyerahkan penuh ke pihak PT IPN untuk digarap sebagai kepentingan tambang IPN, seperti itu. Nah, turunlah pada waktu itu Kementerian Transmigrasi ke lapangan, ya kami hadir, Pak. Ada beberapa masyarakat hadir di situ. Kami sampaikan bahwa tolong dipertimbangkan ke pusat bahwa permasalahan ganti rugi ada sekelompok masyarakat yang belum diselesaikan. Artinya boleh-boleh saja Kementerian Transmigrasi ini memberikan izin hak guna pakai dari Kementerian Transmigrasi, tapi tidak terhadap lahan kami yang sekitar 190 hektar. Kami hanya bisa menuntut ganti rugi. Nah, kenapa nilai 3.500 itu sebenarnya ada kesepakatan sebelumnya, Pak. Nah, kemudian apabila ke depan ini tidak ada respon atau tanggapan dari pihak perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan nilai tuntutan kami akan meningkat, Pak. Kami akan kuasai, kemudian kami lebih tanam lagi bibit, ya bisa kalau perlu 25.000 per meter, ya kan? Nah, kenapa terjadi pembayaran 5 juta? Terjadi pembayaran 5 juta itu tidak pernah sosialisasi maupun rapat. Yang menjadi dasar mereka, maaf ya, camat tidak hadir, bahwa camat mengeluarkan surat bahwa tidak bisa mengeluarkan akta pelepasan karena lahan HPL. Itulah sebagai alat mereka, bahan mereka antara kelompok tani dengan EPN yang tidak kami ketahui. Tidak ada rapat pengurus yang berhubungan dengan EPN. Nah, disitulah sumbernya dengan keluarnya surat camat nomor sekian, tanggal sekian, kami lupa ada suratnya. Nah, dengan informasi bahwa tidak bisa mengeluarkan akta pelepasan, ya artinya penjual beli kah HP itu. Nah, sementara kami sebenarnya bukan menuntut pelepasan, kami menuntut ganti rugi. Apapun alasannya, ini jual beli tidak harus pakai pelepasan. Contohnya, saya jual motor, kasih aja motornya, sini duitnya. Itu kan simple aja. Nah, karena sebagai dasarnya HPL, yang kami tahu ke BK, ke HPL, kanon ke BK, karena itu lahan ulayat kami turun menurun 170 tahun. Ibu saya masih hidup, tidak ada surat nikahnya, tidak ada KTP-nya, tidak ada ijazahnya. Aman dia berkebun di situ. Itu zaman penjajahan. Kok malah ada BPN itu sebagai alatnya? Oh, ini harus begini. Diambil tidak diambil tetap dikerjakannya bilangnya. Karena dengan surat inilah masyarakat dibodohi, inilah camat udah berani berikan akta pelepasan. Bukan itu yang mau kami tuntut, ini surat bayar sesuai perjanjian. Ini azas jual beli kan? Azas jual beli suka sama suka, kalau kau tidak suka ya sudah, ya ada surat nama kita. Nah, karena ada perundingan, kami juga tidak menghambat pemerintah atau perusahaan investasi di Kabupaten Berau yang konon menambah pendapatan hasil daerah tambang ini, yang nyatanya menambah lubang di Kabupaten Berau. Itu ada boom di situ, mungkin ada 100 hektar lubang. Itu pun HPL, Pak. Kalau tahun lagi masih diizinkan, ya konyol lah kita. Nah,
Tapi kami tidak ranahnya ke sana, kami hanya menuntut karena perusahaan ini masuk, karena surat kami, karena komitmen bersama, ingin maju bersama, ya ayo monggo, ini ada suratnya. Kan ini istilahnya usaha bersama. Di atas IUP PT Energi Persada Nusantara itu Pak, ada 3 kelompok tani. Kelompok tani Sukan 1, Sukan 2, Sukan 3. Masing-masing punya pengurus. Permasalahan ini adalah perusahaan menegosiasi dengan pengurus kelompok, yang mana seluruh anggota ketiga kelompok ini telah membuat kuasa kepada pengurus kelompok, ya, kepada notaris untuk dinotariskan. Dinotariskan artinya kuasa pengurus kelompok ini untuk membuat perjanjian dengan perusahaan jual beli, maksudnya begitu Pak. Jadi anggota ini secara keseluruhan sudah menyerahkan penuh, ya. Dan apa yang disampaikan tadi Pak Fitriansa adalah bahwa anggota kelompok ini dengan waktu beberapa kali rapat, akhirnya dibuat sebuah kesepakatan bahwa perusahaan sepakat untuk membayar 3.500 per meter. Itu sudah ada kesepakatan Pak, walaupun tadi dijelaskan bahwa tidak ada secara tertulis, ya. Nah, kemudian setelah itu perusahaan ingin membayar Pak, tapi setelah turun ke lapangan untuk survei ini, untuk mengadakan namanya surat pelepasan Pak, ternyata di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada informasi bahwa itu masuk HPL Transmigrasi nomor 113 tahun 1999 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Berau. Itulah alasan perusahaan tidak mau ganti rugi dan menawarkan tali asi. Nah, oleh pengurus kelompok menerima tali asi itu Pak, menerima tali asi itu, tetapi sebagian ada yang tidak menerima. Inilah orangnya Pak, warga kita yang ada di sini, supaya jelas Pak pernyataan Pak ya. Inilah. Jadi ini yang keluar ini adalah masyarakat Kampus Sukan Tengah yang tidak setuju dengan uang tali asi 5 juta per surat atau 2,5 juta per hektar, kurang lebih begitu Pak. Nah, itu kronologisnya Pak. Jadi kami pemerintah kampung memang dalam perjalanan pengurusan mulai dari notaris sampai kepada pembayaran tidak pernah dilibatkan oleh perusahaan. Makanya dengan banyaknya permasalahan ini Pak, saya jelaskan bahwa mereka mengandalkan hukum. Saya sudah dua kali dipanggil oleh Kasat Serse atas perintah Kapolres, pertama di pemilik KP, kemudian di Jalan Murjani itu, dan saya sampaikan, saya minta maaf Pak, terakhir hari ini saya mau hadiri undangan mediasi. Jadi kalau Bapak perlu kepada pemerintah kampung, saya minta sosialisasi dan mediasi diadakan di kampung. Saya minta maaf, ya, karena saya bilang ini perusahaan saya melihat agak nakal Pak memang, karena saya sudah melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi, tapi sampai sekarang belum ada, ya. Kami Pak, artinya memang pernah mengeluarkan surat bahwa berdasarkan suasana kondusif kampung, kemudian kesejahteraan masyarakat, kami menolak tambang Pak memang. Artinya selama tambang ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan di atas IUP-nya, ya, kemudian membuat komitmen dengan pemerintah kampung atas nama masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Kampus Sukan Tengah, ya kami menyatakan memang menolak. Tapi selama dia bisa menyelesaikan masalah-masalah ini, ya, dan kita punya program ke depan
dan itu ditandatangani di depan notaris, ya kami mungkin siap aja Pak, karena bagaimanapun kita mengetahui bahwa sudah ada izinnya, ya kan. Nah, jadi kami bersama masyarakat Pak, saya sampaikan di depan waktu mediasi bahwa masyarakat Kampus Sukan Tengah ini adalah masyarakat menuntut Pak. HPL ini kan masih muda Pak, orang Sukan lebih tua daripada HPL, ya kan. Nah, jadi mereka mempertahankan itu. Jadi kalau Bapak mungkin saja bisa menang secara hukum, tapi masyarakat kami mau mati Pak. Itu apakah itu yang kita inginkan? Ya, karena masyarakat ini tidak tahu itu. Pemilik HPL itu transmigrasi saja Pak, seharusnya menyelesaikan masalah kalau mau bangun tram. Tidak mungkin serta-merta menteri langsung menyerahkan ke tambang gusur sana dengan bayar 5 juta. Nah, untuk itu kami dari hati nurani Pak, memang ya dengan segala konsekuensi saya menyatakan berani menolak tambang kalau memang itu tidak bisa menyelesaikan masalah di Kampus Sukan Tengah, karena betul-betul pembodohan Pak. Kasihan masyarakat. Terkait permasalahan ini Pak, sebenarnya Dinas Pertanahan sepanjang lahan itu APL, kawasannya tidak masalah. Dalam artian pembebasan itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Artian ada negosiasi antara masyarakat dan perusahaan. Nah, nanti di mana negosiasi ini, di titik mana ditemukan kesepakatan, maka dibuatkan berita acara dan dijadikan dasar untuk pembayaran. Nah, terkait masalah lain Pak, mungkin kami tidak bisa panjang lebar karena bukan ranah kami untuk menjawab yang itu. Saya sepakat sekali Pak untuk kelompok masyarakat Sukan tidak membiarkan langsung masuk sebegitu aja, tetap ada kesepakatan. Apalagi kita sudah kuat tadi pertanahan sudah kuat kita Pak. APL itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, kuat kita itu. Sekali lagi saya apresiasi Pak untuk itu, karena sudah kita lihat beberapa perusahaan yang sudah berlanjut, ketika sudah puluhan tahun berlanjut juga kan, nilai ekonomisnya untuk masyarakat berkepanjangan juga tak seberapa Pak. Bahkan ketika kalau kita itu kita kehilangan lahan yang segitu seluas, mereka nanti tinggal lubangnya apanya, itu juga perlu ditegaskan. Saya sepakat sekali untuk kelompok masyarakat ini. Artinya kita perjuangkan Pak itu sebelum dengan tuntas dengan ketentuan yang berlaku, karena sudah ada ketentuan sebenarnya yang perlu kita. Nah, terkecuali tadi itu ada hal-hal kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan hal-hal ini, dan ini tidak terlepas dari pasti ada. Nah, itu kita waspadai untuk kerugian masyarakat. Saya sangat sependapat. Artinya kita menginjakan kaki, lahir di sana dan dikebumikan juga, kan mungkin kita harus mengakhiri hidup kita di Sukan. Kita sependapat bahwa kita jaga tanah lahir kita. Nah, jadi itu nanti pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kalau bisa kami mengharapkan ya clear ini kewajiban yang harus diberikan dan hak yang harus diterima oleh pihak masyarakat. Apakah nilai 3.500 ini untuk pertemuan kita berikut nanti Pak ya, 3.500 ini harga yang masih kan tawar menawar. Nah, apakah masih bisa naik lagi seperti Pak Fitri tadi bilang karena dia one prestasi saat ini, atau memang kita ya udahlah turun-turunlah 100 rupiah dulu gitu kan untuk negosiasinya. Nah, kami di DPRD akan sama-sama Pak untuk memberikan hak, karena di sini berbicara hak. Pada saat berbicara hak itu udah bicara mungkin bicara dokumen, bicara apa, bicara macam-macam. Nah, kami akan kawal, kami akan dampingi Bapak Ibu sekalian pada saat berbicara hak tadi. Nah, karena pada saat hak tidak diberikan itu namanya penjoliman. Sebenarnya saya sepakat dengan masyarakat bahwa kita bukan anti investasi,
Tetapi yang kita harapkan itu investasi masuk itu memberi nilai tambah kepada masyarakat. Artinya ada peningkatan secara ekonomi di masyarakat. Tetapi ketika sumber penghasilan utama masyarakat itu diambil untuk kepentingan investasi sementara imbalnya ke kita tidak ada, ya untuk apa? Artinya kan tidak ada peningkatan untuk apa investasi masuk? Bagus kita yang garap, kita tanam, betul kita tanam singkong aja 1 hektar, hasilnya lebih besar daripada ini. Harus ada negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan. Ya, artinya ini ada tersirat di sana bahwa masyarakat punya hak di sini. Itu yang penting. Masyarakat punya hak di areal APL ini. Saya sepakat dengan masyarakat dan ini kita akan kawal bahwa jangan sampai perusahaan masuk ini malah mempersempit ruang gerak kita untuk berusaha di kampung kita sendiri. Nah, kalau kita berhitung-hitungan berapa banyak sih yang akan dihasilkan oleh perusahaan itu dan berapa banyak ketika masyarakat yang kelola masalah hasil. Nah, itu yang penting. Kita dikasih juga sesuai dengan tuntutan masyarakat ini. Kalau saya pribadi tidak mau ini 35 juta, tidak setahun habis. Tapi kalau kita berkebun di situ, ya sampai anak cucu. Nah, mungkin ini memang harus kita hadirkan perusahaan ke depan. Sementara pemerintah saat ini menekankan pembangunan di bidang sektor pertanian dan perkebunan ya, karena di situ pertahanan pangan ya, memperkuat pangan kita. Jadi kalau saya tidak sepakat kalau ada tambang di situ, walaupun berapa ganti ruginya. Tapi yang dilakukan sekarang ini 5 juta per 2 hektar tanpa ganti rugi tanam tumbuh ya. Kami akan kawal ini. Yang kami kawal adalah hak-hak masyarakat, hak-hak yang ada di situ. Apalagi kalau saya lihat ini surat-suratnya lengkap ya, lahan garapannya ada. Nah, nanti kita akan jadwalkan untuk bertemu perusahaan dan camat. Camat ini sengaja tidak datang atau bagaimana nih? Pihak manajemen yang hadir harusnya bisa mengambil keputusan.